Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Rukayati, dosen UIN Solo 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Modul ajar yang pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Hamsiatin Yudiana, mahasiswa PPG UIN Solo 3 jurusan PAI, kelas J1. Dalam modul ajar yang saya buat, itu tentang materi kelas 10. Materinya tentang manfaat menghindari sikap foya-foya, ria, takabur, hasad. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama menganalisis manfaat menghindari sikap berfoya-foya, takabur, ria, hasad. Yang kedua, membuat peserta didik dapat membuat quote dan menguploadnya di media sosial. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa sikap mazmumah, ada foya-foya, takabur, hasad, itu termasuk ajaran Islam. Lanjut. Kemudian sebelum kegiatan pendahuluan di dalam pembelajaran, itu pendidik nanti menyampaikan tentang tadi salam pembuka, terus tujuan pembelajaran, persepsi, motivasi. Tujuan pendidik memberikan motivasi kepada para siswa adalah untuk memotivasi para siswa agar lebih semangat dalam proses pembelajaran. Menyiapkan mental peserta didik untuk siap belajar. Tujuan dari persepsi itu mengaitkan materi pembelajaran yang lalu dikaitkan dengan materi yang hari ini akan dibahas. Jadi manfaat dari persepsi adalah peserta didik lebih siap untuk menerima materi yang baru. Kemudian materi yang lalu juga akan lebih kuat di dalam memori para peserta didik. Kemudian sebelum kegiatan inti juga disampaikan penilaian diagnostik bisa melalui link nanti, bisa juga kalau mungkin apabila ada jaringan internet mati atau terjadi gangguan teknis, bisa melalui soal yang menggunakan paper kayak gitu, di kertas, dibagikan kepada para siswa. Kemudian selain diagnostik, kemudian pembelajaran dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, biasanya saya mengawali para siswa untuk bertadarus. Tujuannya untuk membiasakan agar psikomotor itu terlaksana secara rutin kayak gitu. Jadi karena ya diambil manfaatnya yang lebih besar kayak gitu. Agar anak-anak lebih belajar Al-Quran, memperlancar bacaan mereka juga. Setelah tadarus biasanya membahas ayat sedikit
tentang tajwid kayak gitu, untuk mengingatkan para siswa juga tentang ilmu-ilmu tajwid, memahamkan para peserta didik. Dalam kegiatan inti itu di pertemuan pertama saya akan menggunakan learning cell. Manfaat dari learning cell adalah memotivasi para siswa agar lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Karena di dalam learning cell nanti peserta didik lebih aktif mengikuti kegiatan belajar. Mereka saling berdiskusi. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nanti di dalam kelompok itu bisa terdiri dari 5 atau 6 anggota. Jadi masing-masing saling tanya jawab. Mereka memilih anggota kelompok sesuai dengan keinginannya masing-masing. Saya suka dengan ini, silakan berkelompok dengan ini. Saya suka dengan ini, berkelompok dengan ini, agar mereka lebih semangat untuk belajar. Masih banyak kelebihan-kelebihan learning cell yang lain. Jadi, mengapa saya mengangkat atau memakai learning cell? Agar peserta didik lebih senang dalam belajar, karena mereka tanya jawab dengan teman, itu tidak ada rasa malu. Beda dengan apabila berdiskusi dengan guru. Di pembelajaran pertemuan yang kedua, saya menggunakan jigsaw learning. Masih tujuannya untuk mengaktifkan para siswa kayak gitu. Jadi para siswa lebih aktif dalam belajar, guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi masih berdiskusi juga. Kemudian yang ketiga, PJBL. Nanti membuat quote, kemudian dipresentasikan atau maksudnya diupload di media sosial masing-masing para siswa. Karena siswa atau peserta didik zaman sekarang semuanya pasti sudah memiliki ada IG, Telegram, dan lain-lain. Kembali ke kegiatan inti tadi, setelah kegiatan inti dilaksanakan, kemudian setelah peserta didik berdiskusi, kemudian peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut di depan kelas. Tujuannya adalah untuk melatih para peserta didik berbicara di depan teman-temannya, menghilangkan rasa malu untuk berbicara di depan umum. Kemudian melatih mereka berpikir kritis. Di kegiatan setelah presentasi, itu nanti ada kesimpulan ya. Para siswa nanti menyimpulkan dari pembelajaran saat itu, hari itu. Salah satu ada yang menyimpulkan, kemudian pendidik hanya mungkin menegaskan kayak gitu, menegaskan hasil dari kesimpulan yang dikemukakan oleh para peserta didik. Setelah kesimpulan, nanti saya sampaikan juga tes, bisa formatif, ada tes sikap, keterampilan, kalau waktunya masih memungkinkan. Terkadang saya gantian, mungkin minggu pertemuan pertama saya hanya menilai dari sikapnya atau pengetahuannya. Nanti biasanya saya menggunakan link untuk pertanyaan-pertanyaan. Ada yang pengetahuan, ada yang sikap kayak gitu. Kemudian siswa menggunakan link tersebut untuk menjawab pertanyaan tadi. Apabila mungkin belum paham di dalam tadi learning cell, para siswa boleh
bertanya kepada guru. Jadi di dalam learning cell tadi pertemuan pertama, peserta didik saling tanya jawab. Si A bertanya kepada si B memberikan jawaban. Begitu juga sebaliknya. Jadi banyak sekali kelebihan apabila menggunakan learning cell. Tujuannya adalah untuk cooperative learning. Kemudian penilaian sikap itu sudah saya kemukakan di modul ajar. Contohnya ada pernyataan mungkin, apakah Anda atau kamu merasa iri apabila ada teman yang mendapatkan kebahagiaan? Itu hanya salah satu contohnya untuk mengetahui sikap peserta didik. Kemudian nanti dari hasil atau jawaban peserta didik, mungkin yang formatif, itu nanti hasilnya akan saya gunakan untuk siklus 1. Begitu juga untuk pertemuan selanjutnya untuk siklus 2 dan pertemuan ketiga untuk siklus 3. Di sini nanti saya akan menggunakan tidak hanya satu metode pembelajaran agar memudahkan para siswa untuk belajar. Oke, mungkin cukup ya, Bu. Ya, terima kasih. Oke, dari tadi metodenya ada beberapa ya. Ada learning cell, ada jigsaw, ada BCBL juga ya. Dari learning cell tadi sudah dinyatakan kelebihan-kelebihannya, tapi kekurangannya apa kira-kira atau kelemahannya dari metode tersebut? Dari metode tersebut, kekurangannya mungkin menurut saya sih enjoyful saja, Bu. Saya rasa, Menyenangkan kayak gitu. oh iya sih menyenangkan ya. Tapi kan setiap metode itu pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Oke. Media pembelajarannya bagaimana yang sudah Anda siapkan? Oh, media pembelajaran itu nanti bisa lewat PowerPoint atau lewat YouTube. Kemudian bisa juga lewat, kalau untuk soal-soal bisa untuk pakai kuisis, Bu. Sumber belajarnya dari mana? Sumber belajar bisa dari internet. Buku modul itu paling satu, tapi kan lebih banyak ngambil di internet karena lebih banyak rujukan kayak gitu. Biasanya saya lewat, mereka silahkan siapkan HP kayak gitu untuk browsing-browsing materi yang dibahas pada saat itu. Oke. Kemudian inovasi apa saja yang sudah Anda lakukan dalam pembelajaran? Inovasi-inovasi yang sudah dilakukan apa saja? Dalam pembelajaran modul ini atau Ya, menggunakan TIPEK, teknologi pedagogik and pedagogis. oke. Teori-teori pembelajaran apa yang digunakan dalam melandasi penyusunan perangkat pembelajaran? Teori pembelajaran Oke, nanti bisa dicari-cari ya tentang teori-teori pembelajaran mungkin yang relevan dengan
pembelajaran yang sudah diimplementasikan di kelas. Bagaimana saudara memotivasi peserta didik agar semangat gitu lah, memberikan motivasinya seperti apa? Motivasinya mengajak para peserta didik untuk lebih mendalami materi kayak gitu, karena banyak sekali manfaat yang akan diperoleh apabila kita mempelajari materi tersebut. Misalkan itu contoh, hanya salah satu contoh, jadi kita kaitkan dengan kehidupan nyata kayak gitu Bu. Oke. Bagaimana untuk meningkatkan kreativitas siswa? Apa yang Untuk dilakukan? meningkatkan kreativitas siswa itu dengan membawa mereka untuk berdiskusi dengan teman. Oke. Menurut saudara, gimana mengajar saudara itu sudah menarik apa belum? Sudah Bu. Apa belum? Insya Allah sudah Bu. Saya berusaha Hmm. kalau di depan siswa insya Allah semangat kayak gitu. Oke. Kemudian asesmen awalnya seperti apa ya? Asesmen awal bisa lewat soal-soal pengetahuan. Kemudian refleksi untuk guru gimana? Refleksi untuk guru, apakah metode yang saya gunakan sudah baik untuk diterapkan pada para peserta didik, misalkan itu salah satunya. Refleksi Apakah untuk siswa? untuk siswa nanti para siswa ditanya dengan pertanyaan bisa tertulis, bisa lesan, itu apakah kalian senang dengan metode pembelajaran yang Ibu gunakan gitu. Itu hanya salah satu contohnya saja. Oke, untuk PTK-nya tentang pembelajaran ini apa bukan? Iya, Bu. Hmm. Jadi metode yang digunakan apa? Metode mengajar atau metode Iya, metodenya diskusi. Oh, oh metode yang diskusi. untuk ke PTK-nya. Iya, Ke PTK-nya nanti mungkin lewat itu angket atau kuis kayak gitu, Bu. maksudnya judulnya apa toh PTK-nya itu? Judulnya kemarin meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi manfaat menghindari sikap takabur hasad di SMK Negeri 1 Purbalingga tahun pelajaran 2023-2024. Oh, dengan metode Learning Cell nggih. learning cell ya. Berarti kan sinkron dengan ini, dengan modul ajarnya kan gitu. Nggih. Oke. Nanti bisa diimplementasikan ketika PPL. Oke, saya rasa cukup klarifikasi dari saya. Ujian selesai, bisa ditutup. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. pamit, Bu. Ya.
Bu Nur Aminah Terima paling kasih. akhir. Nah, aku paling akhir. Ya Pak, saya sholat dulu. Bu Istiqomah masuk. Bu, kalau misalnya mau ngomong nggak apa-apa Bu De. Oke, Udah. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ujiannya. Tadi kan sudah banyak ditanya oleh Bu Ruhayati. Saya tidak akan banyak bertanya. Oke, materi yang disampaikan dalam modul itu apa, Bu? Manfaat menghindari perilaku foya-foya, sum'ah, takabur, hasad, riya. Oke, metode yang dipakai? Metodenya diskusi. Diskusi. Diskusi, masa cuma diskusi? Learning cell. Oh, learning cell. Oke, terus caranya gimana, Bu? Melakukan itu? Caranya seperti tutor sebaya, jadi siswa A dengan siswa B mencari kelompok masing-masing sesuai dengan yang mereka sukai, mau kelompoknya siapa kayak gitu. Kemudian si A bertanya, si B menjawab. Dan begitu juga sebaliknya, apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan ke gurunya. Oke. Nah, terus pendekatannya PBL atau PJBL, Bu? PBL dan PJBL itu ya Pak. Tapi kalau di pertemuan pertama PBL. PBL. Kalau di pertemuan ketiga PJBL. Oke. Kalau PBL, sekarang bagaimana Bu Homsatun mengajarkan anak untuk berpikir kritis atau critical thinking-nya gimana? Caranya dengan memberikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan nyata kepada mereka. Kemudian mereka disuruh menyelesaikan permasalahan tersebut. Diberikan permasalahan nyata, terus kemudian disuruh menyelesaikan. Itu kritikal ya. Kalau kreatifnya, creative thinking-nya di mana? Creative thinking-nya menggunakan mungkin yang menyenangkan anak kayak gitu Pak. Role playing bisa dengan drama atau yang lain. Dengan drama ya? Mereka menampilkan dalam kelompok itu bisa bermain peran gitu. Oke, ya. Ya, itu salah satu dari creative thinking. Jadi, oke, benar. Nah, terus kemudian P5-nya di mana, Bu? Profil pelajar Pancasilanya. Profil pelajar Pancasilanya yang dikembangkan apa? Mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap apa itu namanya? Ria, takabur, maksudnya menghindari sikap-sikap tersebut. Nah iya, itu kan ada rumusan toh, rumusan P5-nya gimana? Peserta didik beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan menunjukkan sikap tidak berfoya-foya, tidak hasad, tidak ria, tidak apa? Jadi materinya sum'ah. Nah, kalau PPRA-nya, kegiatan PPRA-nya apa? Kegiatan PPRA-nya itu kan biasanya dirancang oleh sekolah. PPRA-nya apa?
Kalau misalkan seperti kurban kayak gitu, bisa ya Pak? Apa? Kurban, Kurban? Oh ya bisa saja. latihan kurban. Iya, kalau memang yang dirancang sekolah untuk PPRA-nya adalah dengan kurban ya, ya bisa saja. Zakat kayak gitu, bisa Ya, dihubungkan. iya. Benar. Oke. Terus kemudian ciri berpikir tingkat tinggi itu apa, Bu? Itu dari tujuan pembelajaran saya menggunakan kata dari yang C4 sampai C6 pada menganalisis kayak gitu. Hmm. Oke, ya. Mempresentasikan. Oke. Jadi banyak terjadi kesalahan pemahaman ketika saya tanya tentang ciri berpikir tingkat tinggi itu bagaimana. Memang menggunakan taksonomi Bloom ya C4, C5, C6 itu. Oke, sekarang buatlah satu contoh soal yang bertipe hot. Gimana coba? Satu saja. Satu saja. Iya. Pada suatu hari, si A membeli mobil. Ya. Kemudian si B merasa ingin beli juga. Ya. Dia kemudian mengatakan bahwa si A itu lah paling-paling itu hanya pinjam uang di bank misalkan. Terus bagaimana pendapat kalian tentang sikap si B? Apakah termasuk sikap yang bagaimana? Itu di mana berpikir tingkat tingginya? Ayo. Analisisnya nggak ada. Ayo. Di bagian mana ayo? Itu malah pertanyaannya turun ke bawah. Bukan C4 lagi. Kalau mau soalnya tadi yang disebutkan mau jadi apa hot ya yang ditanyakan tentang menganalisis. Jadi si B ini kepengen membeli mobil sebagaimana si A. Kemudian dia bertanya mobil ini enaknya di mana, terus apa kelebihannya di mana, itu namanya kegiatan menganalisis gitu. Tapi kalau hanya sikap ini termasuk apa ya bukan hot gitu loh. Jadi yang namanya soal hot itu bukan hanya karena di situ bentuknya soal cerita, tetapi harus mengandung kata kunci. Kata kuncinya harus ada C4, C5 atau C6 begitu. Nah, terus sekarang kalau mau dibuat menjadi judul PTK, judul PTK-nya menjadi seperti apa, Bu? Kemarin saya mengajukan proposal, seingat saya sih kalau nggak salah, meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi manfaat menghindari foya-foya, ria, takabur, sum'ah pada siswa SMK Negeri 1 Purbalingga tahun pelajaran 2023-2024 dengan metode learning cell. Oke, ya. Ya, judul PTK-nya sudah lumayan, cuman tinggal menyusun bagaimana
agar lebih fokus lagi. Jadi ada metode yang digunakan, ada materi, ada target yang mau dicapai, yaitu peningkatan apa? Peningkatan pemahaman, peningkatan prestasi, peningkatan keaktifan, dan seterusnya. Itu sudah benar. Oke, sekarang kita membaca Al-Quran dulu, saudara. Oke, saya mau share, nanti dibaca dari yang saya share ini. Nah, itu dibaca surat Hud ayat 41, surat Yusuf ayat 11, dan surat apa ini? Fusilat ayat 44. Silahkan dibaca, Bu. Ya, sebentar, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun walau Terus? ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa alaihim a'ma ulaika yunadawna min makanin ba'id. Nah, yang dibaca gharib yang mana, Bu? Bacaan gharibnya. Yang gharib yang mana? Dari surat Fusilat ini yang gharib yang mana? Jamiyun. Mengapa? Jamiyun. Itu Oke. ada Ya, karena apa? karena ada fathah apa sama-sama, maksudnya hamzah berharokat fathah. Terus? Dan itu hanya, menurut yang saya baca, hanya satu di dalam Al-Quran. Ditemukan dalam Al-Quran hanya satu. Ya. Nah, memang benar. Jadi itu gharib karena menurut aturan harus dibaca hidup semua. Tetapi orang Arab nggak bisa. Di situ ada hamzah, ada alif, ada ain, berjejer, mereka nggak bisa membaca seperti orang Indonesia. Jamiyun itu nggak bisa. Jadi mereka bisanya jamiyun. Nah, itulah maka dikatakan ini dibaca gharib karena tidak sesuai aturan gitu. Baik, cukup. Sekarang Bu Komsaton silahkan surat Fusilat 44 ini ditulis. Yang bawah atau yang atas ini, Pak? Yang atas ya, Pak? Yang Fusilat ini, yang atas, yang 44. Ya, yang walau ya. Iya, walau ja'alnahu itu ditulis, terus nanti
foto kemudian dikirimkan ke saya. Ya, Pak. Oke, sekarang closing statement Bu, ditutup. Oh, nggak perlu direkam ya, Pak? Ya, jadi nggak perlu, silakan membuat kalimat penutup. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Mufik Empin atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggilkan Pak Sujatno. Nggih, Pak. Nggih. Terima kasih. Nggih.